Selamat pagi buat ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Medi Anita Sitorus dengan NPM 20.01.01.0198. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas bimbingan konseling dari Ibu Pendeta Esti Marlina Sirait. Dan di video ini kita akan melihat cuplikan pendek tentang anak bermasalah dan masalah anak yang berjudul Aku Ingin Sekolah. Selamat menyaksikan. Ujang yang seharusnya duduk di bangku SD terpaksa harus menunda keinginannya untuk bersekolah dan menjadi pemulung. Alasan ekonomi menjadikan Ujang yang berusia 8 tahun belum mampu bersekolah. Ia harus fokus mencari uang untuk membantu menghidupi keluarganya. Ujang tinggal di sebuah rumah petak yang sangat sederhana. Setiap pagi hari, Ujang pergi dari rumah untuk mencari dan memunguti barang bekas yang bisa dijual. Dengan membawa karung, ia berjalan dengan alas kaki seadanya. Meski hasilnya tak seberapa, setidaknya cukup untuk makan sehari-hari. Bersama Bapak, aku memulung sampah plastik di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Dan biasanya aku lakukan pagi hari. Perjalanan untuk sampai gunung sampah lumayan jauh. Aku dan Bapak berjalan kaki untuk sampai di sini. Karung goni untuk menempatkan hasil plastik bekas dan keberanian seorang pemulung sangat diperlukan karena mereka akan banyak menghadapi segala berbagai macam orang-orang yang akan mencibir dan mencemooh mereka. Sebagai seorang pemulung, karena kebanyakan orang menganggap bahwa para pemulung adalah sampah masyarakat. Dulu lagi Ujang pertama ke sini, Ujang gak tahan baunya. Tapi Ujang sudah terbiasa sama baunya ini. Mau bagaimana lagi, mau pekerjaan emang begini. Setiap hari dilakukan dengan semangat tanpa merasa malu. Ibunya menyebut anaknya sudah masuk usia sekolah dasar karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan sekolah. Ibu terpaksa menundanya. Pasalnya, uang yang didapat dari hasil memulung barang bekas hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan terkadang kurang. Saya pernah nanya dulu, ikut Bapak malu apa enggak? Bilang dia enggak. Ujang mulung karena kan dia mau kemauan sendiri bantuin Bapak karena dia kasihan sama bapaknya. Ujang gak malu jadi pemulung, soalnya kasihan sama Bapak nyari duit sendiri buat makan. Melihat semangat Bapak yang terus terpancar dari wajahnya merupakan kekuatan bagiku untuk terus membantunya. Sehari biasanya kami mendapat 20-30 ribu. Hasil mulung cukup nggak cukup harus dicukupin. Adapun dampak bagi anak yang putus sekolah diantaranya ialah yang pertama, memicu rasa minder. Seorang anak yang mengalami putus sekolah di tengah jalan
tentu menyebabkan dirinya merasa minder. Tanpa disangka, rasa kecewa akibat putus sekolah ini bisa memancing perasaan yang menganggap bahwa dirinya merasa kalah dibanding teman-teman sebayanya. Dampak yang kedua, semakin kurang terbuka untuk mengembangkan diri. Si anak akan merasa telah jauh ketinggalan sehingga semua kesempatan untuk berkembang dirasa akan sia-sia dan percuma jika dilakukan. Nah, solusi untuk menolong anak putus sekolah yang tidak mampu yaitu pemerintah bisa membangun sekolah rakyat yang baik diperuntukkan bagi anak terlantar dan tidak mampu. Tidak dipungut biaya apapun dikarenakan ketidaksanggupan membiayainya. Karena kemiskinan di mana pendirian sekolah tersebut seluruhnya ditanggung pemerintah setempat. Saya Medi Anitas Turus pamit undur diri. Terima kasih.